Sejarah kapitalisme bukanlah sebuah kisah tentang perkembangan ekonomi yang mulus, melainkan sebuah kronik kekuasaan, sebuah evolusi yang diam-diam namun keras kepala, dari ladang perkebunan di Amerika Selatan hingga neraca dana investasi global. Di balik peradaban pasar bebas dan demokrasi perwakilan, khususnya Amerika Serikat, telah terjadi transisi hegemoni dari pemilik budak, menjadi taipan industri yang sudah ketinggalan zaman, menjadi taipan yang menguasai dunia dengan dolar dan aliran modal. Setiap tahap pembangunan telah dibaptis oleh perang, di mana peluru artileri dan darah orang-orang yang membuka jalan bagi uang dan keuntungan. Mulai dari Perang Saudara Amerika, dua perang besar hingga era globalisasi, Amerika tidak hanya menang secara militer namun juga membentuk kembali tatanan global untuk memperkuat posisi sekelompok kecil elit yang berdiri di luar semua aturan. Namun dominasi absolut tersebut menciptakan kontradiksi yang tidak dapat didamaikan antara pertumbuhan dan ketidakseimbangan, antara kekuasaan tanpa negara dan kedaulatan internal bangsa-bangsa dan kelas-kelas yang tertinggal. Kini, ketika impian keuangan global mulai terguncang oleh kebangkitan populisme, kekuatan-kekuatan baru, dan krisis kepercayaan internal, sebuah pertanyaan muncul seperti sebuah peringatan. Apakah kerajaan kapitalis plutokrat AS sedang memasuki periode kontraevolusi? Ataukah mereka hanya sedang mempersiapkan lompatan kekuatan baru yang lebih tidak kasat mata, lebih canggih, dan lebih berbahaya dari sebelumnya? Di dalamnya, terdapat kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui. Bagian 1. Kapitalisme budak, abad ke-18 hingga pertengahan ke-19. Pada periode abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19, Amerika dianggap sebagai negara muda yang sedang dalam proses perluasan wilayah, pembentukan identitas nasional, dan pengembangan perekonomian. Namun, perkembangan ini membagi Amerika menjadi dua wilayah yang sangat berlawanan. Negara-negara utara sebagian besar berorientasi pada industrialisasi, sedangkan negara-negara selatan sangat terikat pada perekonomian pertanian perkebunan yang berbasis pada perbudakan. Di selatan, kelas kapitalis pertanian, yang biasanya adalah pemilik perkebunan, telah muncul sebagai kekuatan ekonomi dan politik yang menguntungkan. Mereka menjadi bentuk pertama kapitalisme Amerika. Mereka memiliki tanah yang luas untuk menanam kapas, tembakau, dan tebu, serta ratusan, bahkan ribuan budak kulit hitam yang diculik dari Afrika atau dilahirkan sebagai budak. Ini adalah model produksi yang didasarkan pada kerja paksa yang komprehensif. Budak tidak mempunyai hak asasi manusia dan dianggap sebagai harta benda yang harus dibeli, dijual, disewakan, digadaikan atau diwariskan. Pemilik perkebunan tidak hanya memegang kekuasaan ekonomi tetapi juga mengendalikan hampir seluruh kehidupan politik dan budaya di Amerika Selatan. Mereka adalah aristokrasi sejati dalam masyarakat Amerika saat itu. Mereka menggunakan agama, hukum dan ideologi rasis untuk melegitimasi kekuasaan. Di mata mereka, tatanan sosial yang alami adalah orang kulit putih harus memerintah dan orang kulit berwarna harus patuh. Mereka menciptakan peradaban budak, di mana setiap perkebunan akan menjadi negara mikro yang terorganisir secara ketat seperti sebuah bisnis, dengan manajemen, dengan pembagian kerja, dengan pengawasan disiplin dan akuntansi keuntungan. Namun, tidak seperti modal industri di utara, yang selalu bertujuan pada akumulasi, ekspansi, dan inovasi industri, pemilik budak di selatan relatif konservatif. Mereka tidak tertarik pada otomatisasi atau mekanisasi, karena tenaga kerja budak yang murah tidak memberi mereka insentif untuk meningkatkan teknologi. Perekonomian mereka sangat bergantung pada ekspor kapas dan tembakau ke Eropa, terutama pasar Inggris di mana industri tekstil berkembang sangat pesat dan membutuhkan bahan baku yang murah. Oleh karena itu, rantai produksi di selatan merupakan bentuk kapitalisme kuno dalam perekonomian global pada periode tersebut, namun merupakan jenis kapitalisme kaku yang tidak berkembang secara mendalam namun hidup dalam eksploitasi absolut. Konflik berangsur-angsur meningkat seiring dengan berkembangnya model kapitalis industri di utara, terkait dengan pasar tenaga kerja bebas dan masyarakat bebas. Jika negara-negara utara menginginkan masyarakat yang dinamis, terbuka dan komersial, maka negara-negara selatan selalu ingin menjaga tatanan perkebunan. Benturan antara kedua model pembangunan tersebut tidak terhindarkan dan menjadi akar penyebab terjadinya Perang Saudara Amerika pada tahun 1861. Konfrontasi tidak hanya soal perbudakan namun juga perebutan hegemoni antara dua kekuatan kapitalis, kapitalisme budak konservatif dan kapitalisme industri progresif. Dan akibatnya, seperti yang telah dibuktikan oleh sejarah, adalah keruntuhan model kapitalis budak yang tak terelakkan suatu bentuk kapitalisme yang, meskipun merupakan awal dari kekuatan ekonomi Amerika, tidak mampu bertahan di era inovasi dan akumulasi. Bagian 2, model industri, Perang Saudara Amerika dan periode pasca perang, perubahan kekuasaan. Perang Saudara Amerika dari tahun 1861 hingga 1865 bukan hanya perang mengenai isu perbudakan seperti yang sering digambarkan dalam buku teks, namun lebih dalam lagi ini merupakan konfrontasi antara dua model ekonomi, dua gagasan pembangunan, dan dua kekuatan kapitalis. Satu pihak konservatif, mengandalkan eksploitasi kerja paksa untuk mempertahankan tatanan feodal terselubung di selatan. Dan di satu sisi terdapat kekuatan-kekuatan progresif yang mengupayakan industrialisasi, mekanisasi, dan pasar bebas di wilayah utara. Dan ketika senjata terdengar di Fort Sumter, itu bukan hanya awal perang tetapi juga lonceng terakhir untuk seluruh era lama. Negara-negara utara, dengan keunggulan dalam jumlah penduduk,
produksi industri, kereta api, senjata dan sumber daya keuangan, akhirnya menang. Namun, keuntungan terbesar bukan hanya kesatuan teritorial tetapi juga perubahan menyeluruh dalam kepemimpinan ekonomi Amerika. Segera setelah kemenangan tersebut, Korea Utara mulai membangun kembali negaranya ke arah yang benar-benar baru. Industrialisasi skala besar, urbanisasi dan infrastruktur diperluas di seluruh negeri. Dan inilah saatnya ketika kapitalisme Amerika berevolusi dari bentuk pemilik usaha kecil menjadi model kapitalisme Taipan industri. Ketika individu tidak hanya menjadi kaya dalam satu industri tetapi juga mendirikan kerajaan industri raksasa yang bersifat monopoli dan korup. Andrew Carnegie membangun kerajaan baja dari batu bara dan besi di Pittsburgh, menciptakan landasan bagi seluruh industri berat Amerika. John D. Rockefeller mengendalikan seluruh rantai nilai industri minyak mulai dari eksploitasi, transportasi, penyulingan hingga distribusi. Daniels dan Newbills memanipulasi sistem perkeretaapian. Dan JP Morgan melangkah lebih jauh dari apapun, menggunakan ban untuk mendominasi seluruh sistem keuangan, membeli dan menjual bisnis, menggabungkan industri, dan merebut kekuatan keuangan seluruh perekonomian. Modal industri Amerika saat ini tidak lagi berjalan dengan baik, merekalah yang membentuk masyarakat. Mereka berinvestasi dalam politik, mempengaruhi semua undang-undang, mengontrol media dan menjadikan negara sebagai alat akumulasi modal. Ciri khas dari model ini adalah akumulasi yang mendalam. Skala produksi semakin meluas, teknologi didorong ke tingkat yang lebih tinggi, dan rantai pasokan dikontrol secara ketat mulai dari bahan mentah hingga konsumsi. Amerika saat ini tidak lagi menjadi negara pertanian yang mandiri, namun menjadi negara dengan pabrik, sistem kereta api, dan pekerja imigran. Ini adalah masa booming perkotaan, masa kelas pekerja dan pemogokan. Karena seiring dengan melimpahnya kekayaan para Taipan, muncullah tingkat eksploitasi pekerja yang semakin canggih dan ganas. Dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Amerika dengan cepat melampaui kekuatan Eropa dan menjadi pusat industri terkemuka di dunia. Output baja, batu bara, minyak dan barang-barang konsumen semuanya menunjukkan kinerja yang lebih baik. Bersamaan dengan itu juga terjadi penyebaran budaya kapitalis Amerika secara global melalui perdagangan dan investasi. Setelah Perang Dunia Pertama, Amerika bukan lagi negara emerging, namun mulai menjadi penguasa baru dunia kapitalis, menggantikan posisi Inggris yang melemah. Dan semua itu dimulai dengan kemenangan dalam Perang Saudara, sebuah kemenangan tidak hanya dengan senjata tetapi juga dengan model kapitalis industri yang siap berevolusi untuk mengendalikan seluruh tatanan baru. Bagian 3, modal finansial setelah Perang Dunia Kedua, kekuatan tak kasat mata membentuk dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia tidak hanya memasuki tatanan bipolar antara dua negara adidaya, AS dan Uni Soviet, namun juga menyaksikan peralihan kekuasaan secara diam-diam namun tegas. Dari modal industri hingga modal finansial. Jika sebelumnya kekuasaan berada di tangan pemilik pabrik, kereta api, ladang minyak atau baja, maka setelah Perang Dunia Kedua, dunia memasuki era mereka yang mengendalikan uang, bank, dan utang publik raja tak bermahkota yang mengendalikan negara-negara dengan raca dan komitmen keuangan. Dan dari sini, Taipan Amerika tersebut secara resmi mengubah dirinya menjadi kelas kapitalis finansial, tidak menghasilkan kekayaan materi tetapi mengendalikan seluruh proses produksi, pembangunan, dan bahkan kelangsungan hidup banyak negara lainnya. Kemenangan besar dalam Perang Dunia Kedua membantu Amerika tidak hanya menjadi satu-satunya negara pemilik bom atom tetapi juga menjadi pusat keuangan terbesar di dunia. Meskipun sebagian besar wilayah Eropa dan Asia terpukul, Amerika Serikat tetap menjaga infrastruktur produksinya tetap utuh, sehingga mengumpulkan jumlah emas terbesar secara global. Dan ini yang paling penting, seiring dengan menguasai lebih dari separuh output industri dunia. Dan berdasarkan keuntungan besar tersebut, Washington menyelenggarakan konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 untuk menerapkan tatanan moneter baru. Di sini, USD dipilih sebagai satu-satunya unit konversi internasional, yang dipatok pada emas dengan nilai tukar tetap sebesar $35 per ons emas, sementara mata uang lainnya akan dipatok ke USD. Dengan kata lain, jika sebelumnya mata uang didasarkan pada sumber daya, maka mulai sekarang seluruh dunia harus menaruh kepercayaan pada kekuatan finansial dan mata uang yang dikeluarkan AS dan yang mengendalikan mata uang tersebut adalah AS Federal Reserve, Fed. Sebuah lembaga non-pemerintah yang sangat dipengaruhi oleh Wall Street dan perusahaan perbankan seperti Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan JP Morgan Chase. Sejalan dengan itu adalah Marshall Plan, paket bantuan rekonstruksi Eropa dengan nilai total lebih dari $13 miliar, setara dengan sekitar $130 miliar saat ini, namun sebenarnya ini adalah investasi geopolitik dengan keuntungan yang sangat tinggi. Untuk menerima uang, negara-negara Eropa akan dipaksa untuk membuka pasar mereka, harus memberikan hak istimewa kepada bisnis Amerika dan, yang paling penting, harus mematuhi perintah yang dirancang oleh Amerika. Bukan suatu kebetulan bahwa setelah Marshall Plan, NATO lahir, CIA mulai membangun jaringan di Eropa Barat dan sistem perbankan AS mulai memperluas cabangnya secara global. Sejak saat itu, Amerika tidak perlu lagi mengirimkan pasukan untuk menaklukkan dan menguasai dunia. Mereka hanya perlu mengekspor USD dan mengimpor ketergantungannya. Lembaga-lembaga seperti Dana Moneter Internasional, IMF, Bank Dunia dan kemudian Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, telah menjadi alat lunak untuk mengkonsolidasikan kekuatan keuangan Amerika.
Melalui paket pinjaman, yang disertai dengan kondisi keuangan atau standar transparansi dan kebijakan yang mengikuti model konsensus Washington, negara-negara berkembang akan dipaksa untuk melakukan privatisasi aset, memotong tunjangan dan menyerahkan pasar domestik mereka kepada perusahaan multinasional AS. Sementara itu, para Taipan Wall Street memanipulasi aliran modal investasi global, mulai dari pasar obligasi dan saham hingga dana modal ventura. Orang-orang besar seperti BlackRock, Vanguard, atau Citadel tidak membutuhkan tentara, tetapi mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui pemerintahan. Mereka dapat menyebabkan pasar runtuh hanya dengan satu kali penarikan modal, memanipulasi nilai mata uang hanya dengan satu transaksi derivatif senilai ratusan miliar dolar. Ini adalah periode di mana Amerika mengekspor uang dibandingkan barang, mengekspor risiko dibandingkan stabilitas, dan mengimpor listrik melalui utang negara lain. Modal finansial Amerika tidak perlu memiliki pabrik, karena mereka sudah memiliki bank dan meminjamkan modal ke pabrik di seluruh dunia. Mereka tidak perlu memiliki pemerintahan, mereka hanya perlu memastikan bahwa semua keputusan kebijakan nasional harus melewati sensor terhadap dana dan lembaga keuangan yang mereka miliki. Alih-alih memerintah dengan tank, mereka memerintah dengan rumus suku bunga, pinjaman, dan peringkat kredit. Dan dari sini, tatanan global baru tercipta, dunia tidak lagi terbagi berdasarkan perbatasan, namun berdasarkan tingkat utang. Mereka yang berhutang lebih banyak lebih rentan terhadap manipulasi. Siapapun yang bergantung pada USD tidak bisa lepas dari cengkraman kapitalis finansial Amerika. Bagian 4. Modal global, era pasca industri ketika pabrik mati dan modal mengambil alih. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, Amerika menyaksikan titik balik besar dalam struktur kekuatan ekonominya. Industri yang pernah menjadi kebanggaan Amerika dengan baja, mobil, dan mesin, lambat laun bubar. Artinya, globalisasi telah menyebabkan pabrik-pabrik tutup dan lapangan pekerjaan dialihkan ke Tiongkok, Meksiko, India, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, negara-negara dengan tenaga kerja murah dan peraturan yang longgar. Kota-kota yang dulunya merupakan simbol kekuatan industri seperti Detroit, Cleveland atau Pittsburgh kini telah menjadi lahan terlantar pasca industri. Kelas pekerja kehilangan pekerjaan, kelas menengah terpuruk, dan kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar. Namun, di tengah runtuhan produksi material, elit Taipan Amerika tidak hanya bertahan tetapi juga muncul sebagai pemenang mutlak. Meski hal itu terjadi bukan berkat produk yang mereka buat, melainkan berkat barang yang mereka miliki. Mereka tidak perlu memiliki pabrik, asalkan mereka mempunyai saham mayoritas di perusahaan manufaktur tersebut. Mereka tidak perlu menulis sebaris kode pun, mereka hanya perlu memiliki hak cipta perangkat lunak. Mereka tidak perlu mengeksploitasi ladang minyak, namun bisa mengendalikan harga energi melalui transaksi derivatif. Mereka memiliki kekayaan intelektual, mereka memiliki merek, mereka memiliki platform digital, dan yang paling penting, mereka memiliki data merek emas baru di abad ke-21. Pada era tersebut, raksasa seperti Google, Apple, Amazon, Facebook atau Microsoft menggantikan kerajaan industri lama seperti General Motors, Ford atau IBM dan menjadi simbol kekuasaan baru. Mereka tidak menjual barang, mereka menjual kendali. Mereka mengontrol perilaku konsumen, mengontrol arus informasi, dan bahkan mengontrol persepsi sosial. Seiring dengan poros teknologi, kapitalis keuangan juga naik ke tingkat kekuasaan yang lebih tinggi melalui kompleks investasi super seperti BlackRock, Vanguard, State Street atau Berkshire Hathaway. Ini adalah dana investasi yang mengelola triliunan dolar, setara dengan gabungan PDB banyak negara. Mereka memegang saham di sebagian besar perusahaan global besar, mulai dari minyak dan gas, ban, farmasi hingga teknologi, dan secara diam-diam namun tegas mempublikasikannya. Mereka mengendalikan permainan global tanpa mencantumkan nama mereka, hanya hadir di neraca. Kekuasaan mereka bukan berasal dari suara, melainkan dari hak suara pemegang saham. Bukan presiden atau menteri yang membuat keputusan akhir, namun para CEO, Chief Executive Officer, dan dewan direksi yang didukung oleh perusahaan-perusahaan keuangan tak kasat mata ini. Di tingkat global, para kapitalis Amerika telah menjadikan globalisasi sebagai alat untuk membentuk kembali struktur produksi, distribusi dan konsumsi sesuai dengan kepentingan mereka. Perjanjian perdagangan, paket dana talangan IMF, dan peraturan WTO semuanya dirancang untuk membuka pasar, namun tetap mempertahankan posisi dominan raksasa Amerika. Mereka berinvestasi di negara-negara berkembang namun pada saat yang sama akan menghabiskan sumber daya, memanipulasi mata uang, dan memaksa negara-negara tersebut bergantung pada rantai pasokan global yang mereka kendalikan. Ini adalah periode ketika kekuasaan tidak lagi berada di Washington atau New York, namun di server, pusat data, kontrak eksklusif global dan dirancang oleh kantor hukum di Swiss, Cayman atau Delaware. Era pasca industri adalah era kelompok kapitalis tanpa negara, di mana uang mengalir lebih cepat dibandingkan negara manapun, di mana data lebih berharga dibandingkan emas dan di mana beberapa perusahaan dapat menyebabkan krisis global hanya dengan satu operasi. Ini adalah tatanan di mana produksi tidak lagi menjadi pusat kekuasaan, melainkan aliran modal, ide, dan data. Dan dalam tatanan itu, Amerika, dengan plutokrasinya yang telah berkembang sepenuhnya, tidak lagi menjadi produsen terkemuka di dunia, namun menjadi penerbit yang kuat dan tidak dapat dipisahkan dari seluruh dunia.
Bagian 5, restrukturisasi kekuasaan abad 21 dan krisis saat ini, modal oligarki dan perlawanan. Memasuki abad ke-21, model-model keuangan global, yang pernah menjadi senjata yang membantu AS mendominasi dunia tanpa menimbulkan perang, kini mulai menunjukkan keretakan yang mendalam. Retakan-retakan tersebut tidak datang dari luar namun datang dari kesuksesan mutlaknya, ketika keuntungan dimaksimalkan untuk kelompok kecil dan kerugian disosialisasikan ke seluruh dunia. Selama lebih dari 2 dekade di abad baru, elit global yang berpusat di Wall Street, Silicon Valley, dan dana investasi multinasional terus meningkatkan kendali tak kasat mata mereka terhadap negara, perekonomian, dan bahkan kehidupan pribadi miliaran orang. Namun, konsentrasi kekuasaan yang sama telah menciptakan gelombang perlawanan yang semakin kuat, baik di luar Amerika maupun di dalam Amerika Serikat. Secara global, negara-negara yang dulunya diam-diam menerima aturan main Amerika kini mulai bangkit. Tiongkok, dengan strategi Made in China 2025 dan Belt and Road (BRI), bertujuan untuk membangun tatanan perdagangannya sendiri, secara bertahap menghilangkan ketergantungan pada USD dan sistem keuangan Barat. Rusia tidak segan-segan menggunakan energi dan militer sebagai alat untuk mematahkan pengaruh AS dengan NATO. India mengubah strategi kemerdekaan dan kemandiriannya, menolak berpartisipasi dalam perjanjian yang menguntungkan Barat dan secara proaktif melakukan negosiasi bilateral dengan negara-negara yang bukan bagian dari poros AS. Negara-negara di dunia selatan, negara berkembang, mulai dari Afrika, Timur Tengah hingga Amerika Selatan menentang persyaratan pinjaman yang keras dari IMF. Mereka menuntut reformasi sistem keuangan internasional dan mencari aliansi ekonomi alternatif, seperti BRICS. Di Amerika, kesenjangannya bahkan lebih dalam. Kelas pekerja kulit putih yang kehilangan pekerjaan akibat globalisasi mulai merasa tertinggal. Sementara para pekerja imigran, masyarakat kulit berwarna dan kelas menengah perkotaan juga mengalami kerusuhan. Mereka melihat perusahaan-perusahaan teknologi memiliki nilai triliunan dolar, namun tidak membayar pajak yang memadai. CEO menerima bonus ratusan kali lebih tinggi dibandingkan karyawan, dan politisi hanya mewakili kepentingan Wall Street. Dan akibatnya adalah hilangnya kepercayaan terhadap sistem, ketidakpuasan terhadap Partai Republik yang secara tradisional konservatif, kebencian terhadap Partai Demokrat yang berhaluan kiri, dan skeptisisme terhadap demokrasi perwakilan secara keseluruhan. Dan dari reruntuhan keyakinan tersebut, Donald Trump muncul sebagai fenomena politik anti-elitis. Ia belum tentu merupakan seseorang yang menentang kapital plutokratis, karena ia sendiri adalah bagian darinya. Namun ia adalah seseorang yang menggunakan kemarahan massa untuk menawar peran Amerika dalam tatanan global. Slogan-slogan seperti America First, perang dagang dengan Tiongkok, memotong pengeluaran dan bantuan internasional, dan bahkan menarik diri dari perjanjian global adalah manifestasi dari Amerika yang tidak ingin lagi mengikuti aturan keuangan global tanpa menghasilkan keuntungan. Trump adalah simbol Amerika yang berbalik ke dalam negeri, bukan untuk melepaskan kekuasaan namun untuk merestrukturisasi kekuasaan, mengurangi beban globalisasi, dan itulah keunggulannya. Membangun kembali konsensus internal dan mengkonsolidasikan kekuatan dalam negeri sebelum terus melangkah ke dunia luar. Dunia saat ini berada di tengah-tengah perang dingin yang baru, bukan antara dua ideologi namun antara dua konsep tatanan. Tatanan keuangan transnasional yang dipimpin oleh AS dan tatanan multipolar di mana negara-negara mendapatkan kembali otonominya. Dalam konflik ini, para taipan modal Amerika tidak tinggal diam namun secara implisit melakukan adaptasi, restrukturisasi, dan berupaya mempertahankan pengaruh dengan alat-alat baru seperti teknologi AI, ekosistem data, perang mata uang, dan aliansi investasi lintas batas. Namun, mereka juga harus menghadapi kenyataan yang tidak dapat disangkal. Tidak ada lagi orang yang rela terlilit hutang selamanya. Para taipan kapitalis Amerika telah mencapai puncak kekuasaan, namun kini mereka menghadapi masalah tersulit. Bagaimana mempertahankan kekuasaan tanpa harus memerintah dengan kekerasan? Dan apakah mereka masih mampu mendefinisikan kembali impian Amerika untuk abad ke-21? Atau akankah mereka tersapu dari tahta tak kasat mata yang telah mereka bangun selama lebih dari 1 abad oleh kemarahan yang mereka ciptakan? Dari perkebunan dan budak, pabrik dan baja, hingga dolar dan papan reklama elektronik, kekuasaan telah beralih dari lahan, manufaktur, keuangan, hingga data. Ini adalah sebuah perjalanan dari yang bersifat materi ke yang tidak bersifat materi, dari yang berwujud ke yang tidak berwujud, namun semuanya bertujuan untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan kelompok minoritas yang memilikinya. Kenyataannya adalah, industri Amerika mungkin sudah mati, namun para taipan Amerika tidak pernah hidup sesehat sekarang. Dan tanpa perang besar yang baru, baik perang bersenjata, perang industri, atau perang ideologi akan sangat sulit untuk menggulingkan tatanan keuangan global yang saat ini mereka dominasi.